Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal di channel kesayangan kita Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Kali ini kita akan membawa satu judul tema ya yang luar biasa di mana saya tulis ya atau saya katakan bahwa negara Amerika Serikat ya, negara Amerika Serikat mendapatkan kutuk tulah ya, mendapatkan tulah dari menerima Saifuddin Ibrahim di Amerika. Jadi Amerika ini mendapatkan sial, ya, kalau kita bilang mendapatkan sial karena mau menampung Saifuddin Ibrahim di negaranya. Jadi mereka jadi terkutuk, mereka mendapatkan sial gara-gara ada Mbah Udin di sana. Ya, kenapa saya bisa katakan itu? Kita bisa lihat ya, Mbah Udin sekarang berada di Amerika. Dia selalu mengatakan bahwa negara Amerika ini luar biasa, negara yang menjunjung tinggi hak-hak orang gitu kan. Di sini orang bebas mau ngapa-ngapain, di sini hidupnya nyaman, di sini semua bagus gitu kan. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, dia menjelek-jelekkan negara Indonesia, ya selalu mengangkat Amerika dengan tujuan supaya mungkin pemerintah Amerika akan memberikan warga negara kepada si Mbak Udin. Ya, kita tahulah bagaimana Mbak Udin itu sangat membenci Indonesia, sangat ingin Indonesia itu hancur, ya. Dan ternyata Amerika malah mendapatkan tulah karena menerima Udin. Ya, kita tahu bahwa Udin ini adalah orang yang sangat dikutuk lah saya bilang ya, sangat sial, ya, sangat dibenci gitu sama orang sehingga kutukan itu lengket dengan Mbak Udin dan akan menjangkit dimanapun dia berada. Jadi siapa yang dekat-dekat dia pun akan terkena ini ya, sialnya dari Mbah Udin gitu. Dan sialnya sekarang Amerika yang harus menerima tulah tersebut. Ya, teman-teman bisa lihat baru sekitar 13 hari yang lalu, ya kurang lebih tanggal 14 kalau nggak salah, 14 pagi, itu Mbah Udin ngeposting gini ya, orang Indonesia ada di negara Amerika. Kenapa di negara Amerika gitu kan? Dia membanggakan, wah Amerika itu negara yang benar-benar luar biasa, negara yang menjunjung tinggi hak-hak orang, di sini enak semua gitu kan. Dan teman-teman bisa lihatlah bagaimana dia selalu membanggakan Amerika. Ya, Amerika memang bangsa yang menyiapkan gitu kan, agar rakyat bahagia gitu. Ya, bahas-bahas gituan. Ya, dan berselang satu hari dia bahas ini, ya, berselang satu hari dia bahas ini, terjadi insiden di Amerika yang terjadi di sebuah swalayan, ya, swalayan Tops Friendly Market, ya, nama swalayannya Top Friendly Market, di mana terjadi penembakan di sana, ya, terjadi penembakan yang dilakukan oleh seorang pria dari kulit putih yang sengaja datang ke lokasi tersebut, ya, ke daerah yang namanya Buffalo Timur. Ya, Buffalo Timur ini merupakan daerah orang kulit hitam. Jadi dia datang ke sana untuk menembaki orang-orang yang ada di swalayan tersebut. Dan mayoritas orang-orang yang ada di swalayan tersebut adalah orang kulit hitam, karena itu daerah orang kulit hitam. Ya. Dan pria tersebut membunuh ya, 10 orang. 10 orang dia tembak. Dia datang ke sana dengan gaya-gaya militer ya, teman-teman bisa lihat ini orangnya. Ya, ini pria tersebut dia datang ke sana dan menembaki orang secara membabi buta. Ya, dan yang meninggal itu 10-10-nya orang kulit hitam. Ya, ini rasis di Amerika memang sangat tinggi. Kita tahulah bagaimana di sana tuh orang-orangnya sangat rasis ya. Dan ya Mbak Udin mungkin akan kena sialnya suatu saat gitu kan. Suatu saat dia mungkin akan kena sialnya karena dia juga pasti dibenci sama oleh beberapa orang di sana ya. Karena kita tahu dia kan bukan ras kulit putih Amerika gitu. Dia pun adalah orang Asia ya, walaupun mukanya lebih mirip muka-muka Latin gitu ya. Jadi seorang pria yang berusia 18 tahun itu melakukan serangan pada Sabtu 14 Mei 2002 ya, menewaskan 10 orang dan melukai banyak orang. Jadi dia sudah prepare memang ya. Bahkan dia menyiarkan secara live aksi penembakan tersebut. Dia live kan di salah satu media sosial dia ya biar orang nonton langsung, dan ini sangat mengerikan ya, sangat mengerikan datang ke
swalayan terus nembakin orang. Jadi ini dia sebenarnya kita bilang mau apa ya? eh, ini ini kenapa bisa terjadi gitu kan? Kenapa bisa sampai terjadi hal tersebut? Kalau saya bilang ini ya gara-gara tulah si tulah si Udin ini gitu. Karena Amerika menampung seorang penjahat. Jadi sekarang dia terkena sialnya, ya. Jadi Amerika ini terkena sialnya karena mau menerima yang namanya Mbah Udin ini. Nah, inilah sialnya Amerika sekarang. Harusnya Amerika janganlah menampung Mbah Udin ini. Kalau dia nggak nampung Mbah Udin, mereka nggak akan kenapa-kenapa. Ya, kita tonton dulu ini teman-teman ya. Hmm. Pelaku bernama Peyton Geraldron, ya, bernama Peyton Geraldron. Dia melakukan siaran di Twitch. Nah, ini lokasinya ya, ini lokasi tempat penembakannya. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, kasihan ini loh. Jadi, aduh, Amerika ini sial sekali ya. Baru Udin satu hari promosikan Amerika, besoknya langsung Amerika terjadi insiden yang luar biasa tersebut. Ya, terjadi insiden yang sangat menyedihkan. Terus, ya, nggak lama kemudian, 10 hari kemudian ya, nggak nunggu lama nih, nggak nunggu sampai berbulan-bulan setelah insiden di New York ini ya, di department store yang menewaskan 10 orang pada tanggal 14 ya, pada tanggal 14 Mei, itu 10 hari kemudian, artinya tanggal 24 Mei, ya setelah 10 hari, tanggal 24 Mei, terjadi lagi penembakan di sebuah SD di Texas. Ya. Jadi terjadi lagi penembakan di Texas yang menewaskan 21 orang. Ya, ini nggak nanggung-nanggung ya. Jadi 21 orang meninggal, bayangkan. 21 orang anak-anak meninggal. Ya, 21 orang meninggal tuh bukan sedikit loh, banyak sekali. Jadi pelakunya ini adalah seorang remaja bernama Salvador Ramis. Ya, dia baru berusia 18 tahun dan aksinya sungguh sangat mengerikan kalau kita bilang ya. Bahkan sebelum dia menyerang SD tersebut, dia duluan membunuh neneknya sendiri. Ya. Setelah membunuh neneknya, dia baru menuju Robb Elementary School. Ya, Robb Elementary School itu ya SD di sana. Terus sampai di lokasi, dia meninggalkan kendaraannya dan memegang pistol. Ya, dia bawanya pistol di tangannya dan juga ada satu senapan, jadi dua senjata. Ya, terus dia melakukan aksi penembakan tersebut, penembakan secara membabi buta. Ya, jadi sebelum melakukan serangan itu pun dia sudah memposting duluan bahwa dia akan menyerang ya, akan menyerbu sekolah tersebut. Jadi ini psycho-psycho juga ini, mirip sama swasta juga ya, ada psycho-psychonya. Ini ya, ini pelakunya Salvador Ramos. Ini manusianya, orangnya. Ya, ini pelakunya. Jadi ini satu tindakan yang sangat biadab saya bilang ya, menewaskan orang begitu banyak, mencabut nyawa sesuka hati dia gitu, tanpa berpikir, ya saya juga bingung gitu ya, ini di mana pikiran mereka gitu. Kenapa mereka tega sampai membunuh orang yang padahal mereka nggak kenal? Ya, ini bukan penembakan atau pembunuhan yang terencana, maksud terencana iya gitu, tapi maksud nggak membunuh orang yang dia benci gitu. Bukan udah ditargetkan, bukan orang yang benar-benar pengen dia bunuh gitu kan. Tapi ini orang yang nggak dia kenal, anak-anak lagi. Bayangkan anak-anak di sekolah dibunuh, bukan di tempat yang istilahnya sering terjadi tawuran, sering terjadi bentrokan gitu, antar geng, antar mafia. Ini enggak, di sekolah. Yang satu lagi yang pertama di swalayan, bayangkan. Kamu lagi shopping, lagi belanja, tiba-tiba ditembakin. Terus yang berikutnya, kamu lagi sekolah nih. Anak kamu lagi sekolah, tiba-tiba ditembakin. Betapa sadisnya, betapa ngerinya Amerika, dan bisa disimpulkan sekarang Amerika jadi nggak aman. Ya. 10 hari berselang terjadi lagi. Dan jangan lupa, bulan lalu di April itu juga ada penembakan di New York juga ya, di kereta api.
Jadi sebelumnya juga 1 bulan yang lalu, ya bahkan nggak nyampe 1 bulan karena 14 April ya, itu terjadi lagi, ya terjadi juga penembakan di kereta api. Jadi yang pelakunya tuh yang bernama Frank James ya. Frank James itu membunuh juga di kereta api bawah tanah di MRT-nya itu ya. Itu kan ngeri gitu. Bayangkan gitu. Wah, rentetannya tuh dalam 1 bulan lebih ini 3 kali penembakan. Ya. Dalam 1 bulan terjadi penembakan 3 kali di Amerika. Yang sebelumnya memang ada kejadian-kejadian seperti di Amerika, tapi biasanya jarang gitu. Setahun paling sekali gitu kan. Setahun sekali. Tetapi sejak kedatangan Mbah Udin, ya, Mbah Udin sudah 2 bulan di sana. Jadi sejak kedatangan Mbah Udin ini Amerika menjadi sial kalau saya bilang, ya, karena Mbah Udin tinggal di Amerika dan Amerika tidak mau mengusir ya Mbah Udin, karena kan kepolisian kita sudah meminta agar si Mbah Udin ini dipulangkan. Tetapi dari kepolisian Amerika menganggap remeh dan tidak mau memulangkan si Mbah Udin ini. Dan ya sekarang jadinya Amerika mendapatkan tulah kalau saya bilang ya, mendapatkan sial. Ya, ini sebelumnya nih ya, penembakan di kereta api nih. Ini 14 April nih. Sama gitu, penembakan juga, membunuh orang juga. Jadi, Amerika, kalau memang dia mau terbebas dari sial, ya, terbebas dari sial, nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini, segeralah pulangkan Mbah Udin ini. Ini Mbah Udin nih biang keroknya. Ya, jadi tulah Mbah Udin itu menjangkiti Amerika. Sehingga Amerika menjadi negara yang nggak aman sekarang. Ya, sangat nggak nyaman. Bayangkan kalau sampai di sekolah itu kita bisa dibunuh, di swalayan kita dibunuh. Di mana lagi tempat aman kalau begitu? Kita bukan lagi masuk ke gang atau masuk ke tempat-tempat yang sering berkonflik. Ini tempat-tempat yang biasanya aman, ya. Biasanya aman, lingkungan yang nyaman, tiba-tiba menjadi tempat yang udah wah mengerikan gitu. Saya nggak tahu ya, apakah ini sudah selesai tulah dari si Udin ini. Tapi saya berani katakan ini belum. Akan ada insiden-insiden lain yang menghampiri Amerika selama Amerika masih menampung Mbah Udin. Selama Amerika masih mau ya bersahabat dengan Udin dan juga melindungi Udin. Jadi Amerika ini akan terus-terusan mendapatkan tulah kalau masih seperti ini ya. Itulah kenapa segera pulangkan Mbah Udin, karena ini memang orang bawa sial kalau kita bilang ya. Saya bukannya mau mengejek orang itu pembawa sial, tetapi tulahnya ada. Ya. Ini ada tulahnya. Sama seperti kita bilang Mesir dulu. Ya. Rakyat Mesir apa salahnya gitu? Warga Mesir kan nggak semua jahat. Firaun jahat, oke kita bilang. Ya. Saat itu yang menjadi Firaun itu merupakan raja yang jolim, raja yang jahat gitu kan. Dia sudah menyiksa atau memperbudak orang Israel saat itu. Tetapi rakyatnya juga mendapatkan tulah ya. Saat anak-anak di Israel saat anak-anak di Mesir ya, saat anak-anak Mesir yang pertama itu meninggal, itu kan rakyatnya semua kena. Bukan hanya Firaunnya yang kena. Orang-orang Mesir semua kena, anak-anaknya meninggal. Padahal mereka belum tentu berdosa. Mereka mana belum tentu bersalah. Ya. Sama seperti anak-anak kecil ini yang di SD ini. Dan yang belanja, ya terus yang di kereta api. Mereka itu orang-orang yang nggak bersalah. Kalau anak-anak SD itu apalagi gitu ya, masih kecil mereka. Masih SD. Ya, masih ada di umur 8 tahun, 9 tahun gitu. Belum cakap lah kita bilang ya. Kalaupun ada bandel-bandel ya itu bandel-bandel anak-anak kita bilang. Belum ada kesadaran seperti orang dewasa. Tiba-tiba mereka semua meninggal, ya, dibunuh dengan cara yang brutal, ya, dengan cara yang sadis, dan itu sama seperti orang Mesir. Ya, saya bilang gitu, rakyat Mesir itu yang nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba kena tulah juga. Mereka sial gitu. Ya, mereka ikutan sial karena raja mereka tidak mau melepaskan orang Israel. Ya, sama seperti Amerika sekarang. Karena pemerintah kepolisian Amerika tidak mau mengembalikan Saifuddin. Jadi mereka terkena sialnya ya. Jadi mereka juga menerima
imbas dari Mbah Udin ada di Amerika. Jadi bagi rakyat Amerika, saya harap kalian sadar ya, kalian meminta kepada negara kalian, kepada pemerintah kalian, untuk segeralah mengirim kembali Mbah Udin ke Indonesia, atau tulah ini akan terus ya menjangkit Amerika selama Mbah Udin ada di sana. Karena Mbah Udin ini memang perwujudan dari sial yang luar biasa. Ya, perwujudan dari masalah. Dimanapun Mbah Udin berada, di situ akan ada masalah. Ya, karena manusia ini memang manusia yang penuh masalah, si Mbah Udin ini. Jadi saya harap ya Amerika bisa membuka mata dari insiden ini. Dalam 1 bulan 3 insiden penembakan terjadi. Ya, kalau tidak mau ada lagi insiden-insiden yang lain, segeralah meminta ampun, bertobat, dan kembalikan Mbah Udin ke Indonesia. Ya, ini nggak boleh sembarangan ini Mbah Udin ini ya. Ini barang suci. Mbah Udin ini benda yang benar-benar tuh nggak boleh sembarangan kita pegang gitu ya. Mbah Udin ini luar biasa. Tulahnya itu menjangkiti siapa saja. Jadi jangan dekat-dekat nih. Saya bilang sama teman-teman juga, ya, terutama para donatur-donatur, terus orang-orang yang menjamu si Udin di Amerika, hati-hati kalian. Nanti salah-salah kalian bisa kena juga. Ya, orang-orang yang mengajak Udin pergi jalan-jalan, membayarkan makannya dan yang lain-lain, hati-hati gitu. Hati-hati. Jaga jarak ya. Simpati boleh, mendukung Udin boleh, tapi dengan cara yang benar. Jangan membantu pelarian. Kalau misalnya Mbak Udin menyerah ke Indonesia, ya udah ditangkap ini, sudah diamankan. Terus keluarganya kan butuh makan, butuh biaya hidup. Nah, kalian dukung nggak masalah. Kalian mau kasih istrinya Alphard atau Rubicon ya, seperti yang dia minta tuh Jeep Rubicon, kalian berikan ke istrinya juga nggak masalah. Nggak masalah, tapi itu yang benar. Ya, bukan membantu pelarian, bukan membantu penjahat. Kalau Mbak Udin ini kan sekarang memang penjahat. Kalau kalian bantu, ya kalian membantu kejahatan. Nggak boleh gitu. Apakah misalnya ada maling gitu kan, atau perampok, habis merampok dia minta sembunyi di rumah kamu. Kamu kasih, oh iya sih sembunyi saja di rumah saya. Nginap aja beberapa hari sampai polisi nggak nyari kamu. Apakah kalian akan melakukan itu? Nanti kalian bilang, loh nggak sama lah Pak, ini kan bukan penjahat. Loh siapa bilang Udin bukan penjahat? Di Indonesia dia penjahat. Tapi di Amerika bukan penjahat. Yo sama gitu. Ada maling, ya dia penjahat di lingkungan dia lari ke kota Anda, terus dia minta sembunyi. Anda juga nggak dirugikan sama dia gitu kan, Anda bukan korbannya, ya Anda masih akan berpikir gitu lah, saya bukan korbannya kok, ya sama gitu. Sembunyikan aja maling itu kalau bisa, ya kalau ada yang minta tolong, ya dia misalnya penjahat lagi mau nyari tempat persembunyian, Anda kasih makan, Anda kasih baju gitu kan, kan yang penting kasih gitu kan, hukum kasih. Kan nggak bisa seperti itu. Cobalah jangan menggunakan ego sendiri gitu. Kalian harus melihat itu dari sudut pandang yang luas. Ya, kalian mungkin oke, wah Udin ini kan memperjuangkan Kristen. Enggak, dia nggak memperjuangkan Kristen. Cobalah kalian bisa berpikir dengan lebih waras. Saya minta gitu ya. Jangan hanya karena dia ini pendeta, karena dia ini dianggap sebagai tokoh Kristen, kalian nolongin sampai sebegitunya. Nggak boleh, kalian harusnya menasehati. Kalau salah ya bilang salah. Saya kalau punya teman, sedekat apapun, kalau dia salah, saya akan menasehati dia. Akan nasihati dia. Kalau dia nggak mau dengar, ya wes gitu. Tapi dia minta tolong sama saya nggak mau. Saya pasti akan nolak dia kalau minta tolong gitu. Karena saya harus kasih dia pelajaran supaya dia bertobat, supaya dia berubah. Harusnya kalian juga sama. Udin ini harusnya kalian kasih pelajaran. Nggak boleh gitu Pak, Anda menghujat agama lain. Pertanggungjawabkanlah Anda pulang. Kami akan mendukung Anda. Istrinya akan ditanggung, anaknya akan ditanggung. Seperti itu, baru kasih contoh yang benar. Baru kalian mengasihi mereka. Tapi kalau orang buat jahat, kalian biarkan, kalian dukung, maka dia akan menjadi penjahat yang lebih besar. Karena dia merasa dia didukung. Ya. Saat anak bandel, anak kecil itu jahat. Ya. Kalau orang tuanya tidak memberikan pengajaran yang benar, malah mendukung. Ya. Oh nggak apa-apa, kamu pukulin terus, nanti bapak yang bela gitu kan. Kalau yang kamu pukul ini lapor polisi, nggak apa-apa. Nanti papa yang ngurusin. Kita bayar, ya. Kita bayar uang sekian gitu. Anaknya akan merasa, wah orang tuanya mendukung saya. Maka dia akan menjadi orang yang lebih jahat lagi.
Saat dia besar, dia pasti akan menjadi penjahat besar. Sama kayak Mbah Udin. Dia melihat ada orang Amerika yang mau mendukung dia, sehingga, oh, saya ada tempat pelarian nih. Ya. Saya punya tempat, saya bergantung, ya, tempat dia bergantung. Ini bahaya. Harusnya dia dibuat bertobat, harusnya dibuat dia sadar bahwa yang dia lakukan salah, sehingga dia bisa merenungkan. Karena waktu dia masuk penjara pertama kali, dia nggak merenungkan hal itu. Ya, penjara pertama tidak membuat dia bertobat. Mungkin karena terlalu sedikit, ini ya, singkat ya. Cuman 1,5 tahun dia masuk penjara. Ya, 1,5 tahun terus dia dapat uang 800 juta dari masuk penjara itu. Jadi dia hitung-hitungannya, wah, lebih untung masuk penjara rupanya. Dan dari situ dia makin terkenal. Ya, sehingga dia nggak bertobat. Karena memang belum tentu ya penjara itu bisa membuat efek jerah. Apalagi kalau penjaranya cuma bentar, 1,5 tahun, terus dia dapat uang lumayan banyak untuk menghujat lagi. Ya tentu saja dia lebih memilih untuk menghujat. Ya, karena perbandingannya kan ada. Seperti yang saya bilang gitu. Karyawan mencuri uang perusahaan. Dia nyuri misalnya 1 miliar, masuknya cuma 2 tahun. Ya pasti dia akan mencuri lagi begitu keluar. Kenapa? Ya dia kerja 1 bulan gaji 5 juta. Ya. Setahun ngumpulnya cuma 60 juta. 2 tahun baru 120 juta. Nyuri 1 miliar. Pasti lebih untung nyuri. Anggap aja lagi kerja di dalam penjara kan. Anggap lagi kerja aja dalam penjara selama 2 tahun. Dapat 1 miliar. Mbak Udin sama. Hitung-hitungannya dia lebih untung dengan menghujat. Karena ada yang mensponsori. Ada yang mendukung. Dan kalian-kalian inilah para oten-oten yang mendukung dia. Ya. Terus masalah Amerika. Saya balik lagi. Ini Amerika juga sama mendukung dia. Kepolisian Indonesia sudah minta kan dipulangkan. Tapi kepolisian Amerika anggap remeh, tidak mau balas, tidak mau pedulikan. Harusnya kalian tangkap si Saipudin, serahkan, nih DPO kalian. Harusnya kepolisian Amerika kerjasama dengan kepolisian Indonesia. Tangkapin Saipudin, hargailah negara Indonesia ini. Ini memang penjahat dan apa untungnya bagi Amerika? Cobalah, apa untungnya kalian menerima penjahat seperti ini? Yang ada kalian sial, dapat tulah kan? Seperti sekarang, dalam 1 bulan 3 kali penembakan. Dapat tulah jadinya, dapat sial. Jadi kembalikanlah Mbak Udin ke tempatnya, biar sial kalian pun hilang. Dari saya itu aja. Makasih nih buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Kalian sendirilah lihat bagaimana tulah yang menjangkiti Amerika. Dan kita tunggu nih, apalagi yang akan terjadi. Dan saya katakan pasti akan ada aja yang terjadi selama Amerika masih mau melindungi, ya, tidak mau mengembalikan si Mbak Udin ini. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nonton dan udah subscribe serta share video-video dari kita. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.